Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah jamaah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, kita sedang membahas tema istri yang tak tergantikan. Seperti apa sosoknya? Kita lihat dulu nih tayangan yang berikut ini nih. Parodi suami istri yang begitu romantis. Ini dia tayangannya, silakan. Coba gue. Enak. Enak enggak? Gimana ya? Rada keasinan sih. Tapi enak banget. Masya Allah, sweet banget ya. Tapi kalau pengantin lama pasti ngedumel tuh. Ah itu masih pengantin baru aja tuh. Itu Ustadz Syam sama Jihan pengantin baru aja tuh. Tahu banget sih. Digituin mulu loh kita. Emang gitu, digituin ya? Iya. Oh, tapi nanti waktu akan membuktikan ya, Masya Allah. Nah sekarang kita tanya nih sama Ustadz Bani. Apakah benar nih syarat yang selanjutnya nih untuk menjadi istri yang tidak tergantikan nih pasti jamaah juga pengen tahu. Untuk suami ya bagaimana caranya supaya istri tidak tergantikan adalah mempertahankan romantisme dalam keluarga. Tapi kalau suaminya nggak romantis, istrinya mau romantis, kasihan gak sih kayak gitu jadi kayak berat sebelah gitu. Apakah romantisme bisa menjadi seperti itu Ustadz Bani? Mohon penjelasannya Masya silakan. Allah. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Pak Jihan, juga Mas Soni yang dirahmati oleh Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Sejatinya memang romantis itu tidak mengenal waktu dan tempat. Di mana saja, kapan saja. Bahkan sudah tua sekalipun. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu tetap romantis dengan Ibunda Khadijah meskipun bukan lagi pengantin uwu-uwu yang masih baru. Atau masih baru yang uwu-uwu. Kebalik ya? Sama aja ya. Sama aja. Kita lihat ketika peristiwa Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bertahanus di Gua Hiro. Bayangkan di gua sepi sendirian tiba-tiba ada makhluk yang belum pernah dilihat. Ketakutan. Maka begitu pulang dalam kondisi muka pucat, pasi segala macam. Tapi lihat Ibunda Khadijah, begitu lihat sang suami pulang dalam kondisi pucat pasi, itu enggak diberondong dengan pertanyaan. Beliau berikan air minum, dipeluk suaminya, ditenangkan dulu, baru ditanya, ada apa suamiku tersayang? Masya Allah. Mestinya begitu istri itu. Suami pulang dari kantor, muka pucat, muka pusing. Ada apa sih? Kenapa sih? Cerita dong. Gak mau cerita ya? Ada yang lain ya? Nah, diberondong dengan pertanyaan, tenangin dulu baru tanya. Begitu. Maka lihat, begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita, apa komentar Ibunda Khadijah? Wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Allah tidak akan menyakitimu. Allah tidak akan melantarkanmu. Masya Allah. Kenapa? Innaka la tasilur rahim. Dipuji suaminya. Kamu ini orang yang suka menyambung silaturahim. Kamu suka mengurus orang-orang yang kesusahan. Kamu sangat memuliakan tamu. Sifat-sifat baiknya dipuji. Jadi suami itu butuh juga pujian. Bukan hanya istri yang memuji. Kapan ini Ibunda Khadijah memuji Rasulullah? Ketika dapat wahyu pertama. Semua ulama sepakat Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Rasul menikah dengan Ibunda Khadijah usia 25 tahun. Berarti 15 tahun usia pernikahan. Ibunda Khadijah menurut riwayat terkuat 40 tahun usianya. Ditambah 15, 65 tahun. Tapi tetap romantis kepada istri suaminya. Masya Allah. Jadi ternyata bukan yang baru-baru aja maksudnya. Baru doang ya. Iya. Masya Allah. Berarti kebanyakan kita itu hanya karena baru maka romantis. Mestinya jangan begitu. Tetap romantis kita jaga kapanpun dan dimanapun. Ini guru kita Ustadz Maulana. Masya Allah. Tapi saya nggak bilang Ustadz Maulana tua ya. Enggak. Enggak Ustadz, enggak bilang tua. Enggak kok. Tapi beliau adalah orang yang sangat romantis kepada istrinya. Dan istrinya pun sangat romantis kepada beliau. Belajar kita, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah tetap bantu kita untuk bisa romantis dengan pasangan kita. Amin, ya Allah amin. Dan katanya kalau romantis terhadap pasangan nilainya juga pahala yang besar ya. Betul. Masya Allah, terima kasih. Berpegangannya suami dan istri, pegangan dong. Ah, Udah pegangan. udah dari tadi. Berpegangannya suami dan istri, maka berjatuhan dosa di antara keduanya. Aduh, Masya Allah. Amin, amin, ya Allah. Tapi kalau misalnya istrinya ngikut kemana aja suaminya pergi, Ustadz Maulana. Gimana tuh?
Kan jadi Nah, kesannya itu posesif. posesif. Posesif Iya. enggak? Tuh, banyak tuh jamaah yang pengen tahu jawabannya tuh tadi. Silakan Ustaz Maulana, mohon penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung saya jelaskan. Izin Ustaz Sam sama Jihan, Ustaz Bania luar biasa. Baik, gimana kalau ada istri ngikut terus? Nah, Itulah fungsinya istri. oh iya juga ya. Mendampingi suami. Itulah fungsinya istri. Mengingatkan suami. Jadi Ustaz Sam tidak usah pakai jam waker. Ustaz Sam tidak ditelepon lagi sama Abi. Iya Ustaz, itu Ustaz benar. Sam lagi tidak ditelepon lagi sama orang tuanya. Benar. Dari Makassar disuruh bangunin untuk salat, bangun, mandi, belajar. Enggak, sudah ada pendampingnya. Betapa enaknya orang kalau naik mobil, nyetir, terus ada orang di sampingnya. Oh iya. Yang pegang navigasi belok kiri. Navigasi. Bikin Navigatornya ya. navigatornya, Heeh. ngingetin. Kalau perlu nyuapin saat dia nyetir. sweet Itu banget. luar biasa. Ah, inilah gunanya istri mendukung. Benar gak? Mendukung. Dukung apa mendukun? Mendukung. Mendukung ya. Atas apapun yang dilakukan suami. Inilah yang menyebabkan almarhumat susah terlupakan. Apapun yang saya mau lakukan, beliau yang lakukan. Belum saya minta, dia sudah lakukan. Semua acara di Makassar, almarhumah yang hadiri semua. Acara keluarga. Jadi saya tidak terbebani. Ada kawinan keluarga, enggak usah pulang Kak, nanti aku aja yang berangkat ke sana. Ada yang lahiran, aku aja yang ke sana. Jadi aku tenang. Istri itu menenangkan suami. Karena sakinah itu kan tenang. Tapi ada waktu untuk menemani. Ada saat untuk tidak menemani. Ada acara-acara khusus enggak usah istri ikut. Contoh, Ustaz Sam kan imam. Oke. Nah, bolehlah ikut istrinya tapi di mobil aja. Ya. Atau di saf perempuan. Enggak usah Ustaz Sam imam, istrinya di sini. Ya masa di situ? Di sampingnya. Enggak mungkin. Terus megangin terus. Gimana? Enggak bisa. Wakarna fi buyutikum. Sebaiknya wanita itu di rumah. Ada baiknya karena ada tugas wanita yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Karena wanita itu madrasatul ula. Ibu itu atau istri itu adalah apa? Adalah pendidik pertama, guru pertama. Sementara suami adalah kepala sekolah. Masya Allah. Kepala sekolah akan tenang jikalau murid-murid tenang. Disebabkan ada guru yang ngajar di kelas dengan baik. Tinggal nunggu laporan. Jadi jangan tiba-tiba kucuk datang suami tiba-tiba berkata, mana anak-anak? Anak yang satu belum pulang, yang satu jatuh, yang satu bocor palanya. Allah ya Allah. Aduh, pusing kita. Maka sosok istri ada tanggung jawabnya, menteri dalam negeri. Sosok suami, menteri luar negeri. Jadi sama-sama balance apa? Balance. Masya Allah. Deep banget penjelasannya. Terima kasih Ustadz Maulana. Jazakallah khair. Pasti jamaah juga siap ya untuk menjadi istri yang tak tergantikan. Dan para suami siap memberikan yang terbaik untuk istrinya. Masya Allah. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu. Udah siap pasangan kita yang ada di sebelah kiri saya nih. Masya Allah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ngadap sana. Oh, ngadap kamera. Alhamdulillah kamu sekarang bacain pertanyaan yang udah masuk di sosial media Islam itu Indah. Yang insya Allah dari 2 pertanyaan yang insya Allah akan kita bacakan mudah-mudahan mewakili pertanyaan yang lainnya. Kamu udah pilih ada beberapa pertanyaan? Ada 2 pertanyaan. Siap, baik silahkan Oke. dibacakan. Yang pertama dari Instagram @catat03_. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia, bagaimana hukumnya seorang suami yang memberikan uang kepada istri, tapi uangnya selalu ditanyakan terus, habis untuk apa dan kemana. Padahal dia makan dari masakan yang dimasak oleh saya dan bahan-bahannya dibeli dari uang itu. Bagaimana seharusnya sikap saya sebagai istri? Apakah saya harus meninggalkan anak untuk kerja dan cari uang sendiri? Padahal ada suami yang seharusnya bertanggung jawab atas semua itu. Mohon penjelasannya Ustadz, atau mungkin saya sebagai istri harus diganti. Apanya diganti? Istrinya yang diganti. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang insya Allah mudah-mudahan
Kami tidak bermaksud menggurui ataupun mengajari apalagi menceramahi karena kami tidak mempunyai pengalaman yang lebih banyak daripada yang bertanya. Kalau misalnya ada seorang suami yang menanyakan untuk apa, kemana uangnya, padahal dia makan dari masakan yang dimasak olehnya, maka subhanallah pernah juga dijelaskan oleh guru-guru kami yang ada di Islam itu Indah, bahwasanya kalau begitu buat catatan gitu. Jadi buat catatan beli apa, beli apa, beli apa. Itu cara yang pertama, ada pembukuan keuangannya. Yang kedua adalah ajaklah sesekali ke pasar gitu ya. Ajaklah sesekali untuk membeli bahan makanan, untuk membeli sesuatu yang mungkin ibu memang habiskan pada haknya gitu. Jadi subhanallah kita ini sering dibayang-bayangi oleh was-was dan dicampur was-was dari syaitan, kemudian was-was dari manusia, minal jinnati wan nas, ada bisikan dari temannya mungkin, kayaknya istrimu tuh boros banget, istriku di rumah kalau belanja makanan cuma segini deh. Nah itu was-was minal jinnati dan juga minan nas gitu, dari jin dan juga manusia. Ditambah juga dalam diri kita punya nafsu, dan nafsu itu akan mengajarkan kita untuk selalu negative thinking. Dan salah satu cara untuk menghilangkan negative thinking itu adalah klarifikasi atau tabayun. Bagaimana tabayunnya seorang istri terhadap uang belanja terhadap suami tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari? Silahkan bikin pembukuan keuangan, atau mungkin sesekali diajaklah suaminya ke pasar untuk belanja bahan makanan. Nanti ajak aku. Kenapa ke pasar? Kamu yang harus diajak ke pasar. Ya subhanallah. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua dari hamba Allah. Dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa yang harus saya wabarakatuh. lakukan? Maaf, dalam pernikahan kami yang 10 tahun belum dikaruniai anak dan istri saya menyuruh saya nikah lagi. Bahkan setiap hari mendesak saya nikah lagi. Masya Allah. Tapi saya nggak mau karena buat saya istri saya nggak bisa digantikan dengan yang lain. Masya Allah. Tapi sekarang tiap saya dekat istri malah seolah emosi seakan mau menjauhkan dirinya dari saya. Saya selalu yakinkan ke dia, cuma dia di hati saya gak bisa ada orang lain. Tapi istri saya malah semakin dingin. Hal apa lagi yang harus saya lakukan untuk menaklukkan hati istri saya? Apakah ada doanya Ustadz? Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah memberkahi selalu pernikahannya. Sebagaimana Allah memberkahi pasangan Nabi Zakaria alaihi salam yang sudah lama berumah tangga namun belum dikaruniakan keturunan. Sebagaimana Allah memberkahi pernikahan Nabi Ibrahim alaihi salam yang lama baru Allah kasih keturunan. Dan subhanallah kalau masnya menjadi seorang hamba Allah yang betul-betul sabar, yang tahu bahwasanya belum tentu juga kalau saya menikah lagi akan mempunyai keturunan. Saya tahu masnya adalah seorang yang berikhtiar lalu bertawakal ala Allah, dan mungkin caranya bagaimana atau doanya seperti apa, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sering diajarkan guru-guru kita di sini, surah Al-Anbiya ayat 89, Rabbila tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbila tadharni fardan wa anta khairul warithin. Surah Al-Anbiya ayat 89. Lalu misalnya masnya juga mau mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa terhadap saudaranya Nabi Harun, ketika masnya berdoa, perdengarkan kepada sang istri tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, karena kami juga belum dikaruniakan ya, karena umur pernikahan kita baru. Kemudian berdoa dan perdengarkan kepada istri, ya Allah jadikanlah dia istri yang salihah, jadikanlah dia seorang yang sabar, jadikanlah kami ini pasangan yang selalu bersabar dan menunggu dari atas keputusanmu ya Allah. Maka kalau berdoa jangan berdoa sendiri, usahakan selalu berdoa berjamaah tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada nggak sayang pertanyaannya? Ada, tapi Apa dari itu? aku. Iya. Aku langsung. Kamu kalau di rumah nggak pernah nanya loh. Ini kan ya good moment buat nanya. Ya udah, baik. Oke. Bener gak sih sayang kalau ciri-ciri istri yang tidak tergantikan ataupun pasangan yang tidak tergantikan itu ketika salah satu pasangannya dipanggil oleh Allah, maka salah satu pasangannya pun menyusul gitu. Jadi kalau misalnya aku meninggal dunia, kamu mau meninggal dunia? Gitu. Enggak. Kamu mau sehidup semati maksudnya kan? Enggak mau. Kamu nggak mau sehidup semati sama Enggak. aku gimana? Kok gitu? Karena aku maunya sehidup sesurga sama kamu. Subhanallah. Enggak apa-apa itu ngikutin skripnya. Masya Allah. Masya Allah lope-lope buat kamu sayang. Subhanallah. Ya udah nanti insya Allah kita jelaskan setelah ini. Tapi kamu yakin nggak mau sehidup semati? Maunya sehidup sesurga. Aku juga seperti itu. Maunya sehidup sejannah insya Allah. Jadi jamaah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.